Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Semoga pembelajaran ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kalian tetap semangat belajar dan tetap setia senantiasa didampingi oleh keluarga kalian yang bahagia dan yang tercinta. Sebelum kita dimulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa, diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Baiklah, pada pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran Quran hadis, materi tentang surat Al-Lahab. Kalian sudah pernah mendengar surat tentang Al-Lahab ya. Mungkin kalian sudah hafal. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa-siswi dapat memahami arti dan isi kandungan surah Al-Lahab serta dapat mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua, kompetensi dasar atau kemampuan minimal yang dimiliki oleh siswa yaitu memahami arti dan isi kandungan surah Al-Lahab serta dapat mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. Sekarang kita menginjak pada surat Al-Lahab ya, lafaz surat Al-Lahab. Setelah Bapak membaca surat lafaz Al-Lahab, nanti kita akan membaca artinya. Bapak mulai dengan bacaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma auna anhum maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Jadi kita baca artinya surat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Surat yang kedua, ayat yang kedua, ma'auna anhum maluhu wa ma kasab. Artinya tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Ayat yang ketiga, surah Al-Lahab, sayasla naran data lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Saya ulangi Bapak ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi artinya yang keempat, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Surat yang ayat yang kelima, fi jidha hablum mim masad. Yang artinya yang lehernya ada tali dan sabut. Jadi kebetulan bacaan dan dari surah Al-Lahab ini kita ingat apa? Pelajaran yang kemarin tajwidnya yaitu qalqalah ya. Bacaan qalqalah. Kebetulan sini qalqalah kubro.
Kalian pasti sudah paham ya, saya yakin kalian paham. Kita lanjut dengan peta konsep. Untuk mempelajari pembelajaran ya, kalian dimudahkan dengan buat peta konsep. Belajar surah Al-Lahab yaitu ada dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, memahami lafaz surah Al-Lahab. Yang kedua, terjemahan surah Al-Lahab. Yang ketiga, penjelasan surah Al-Lahab. Penjelasan surah Al-Lahab, kita akan mengetahui nama surat, artinya, jumlah ayat surah Al-Lahab, dan akan mengetahui isi kandungan dari surah Al-Lahab. Sekarang menginjak pada kandungan surah Al-Lahab. Memahami isi kandungan surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab ini terdiri dari 5 ayat, termasuk urutan surat yang ke-111 dalam Al-Quran, dan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nama Al-Lahab diambil dari ayat pertama yang artinya gejolak api. Isi kandungan dari surah Al-Lahab, yang pertama, surat ini disebut surah Al-Lahab dikarenakan di dalam surah Al-Lahab ini menceritakan tentang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzza. Dia selalu menentang dan mengganggu dakwah Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Dia dibantu oleh istrinya yang bernama Arwa. Istrinya diumpamakan seperti orang membawa kayu bakar, dikarenakan istrinya suka membawa kayu bakar berduri. Dia meletakkannya di sepanjang jalan yang dilalui Nabi untuk menjebak beliau dan gemar menyebar fitnah kepada Nabi SAW dan pengikutnya. Yang kedua, isi kandungannya yaitu oleh sebab itu Abu Lahab dan istrinya keduanya akan celaka dan masuk neraka. Hartanya, bendanya, dan juga hasil usaha-usahanya tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bentuk azab atau siksa yang akan diterimanya di neraka sesuai dengan perilakunya sendiri. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Dengan tali itu Allah Subhanahu wa taala menjerat lehernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu mencampakkannya ke dasar neraka. Kita menginjak pada kesimpulan, kalian semoga dapat memahami kesimpulan ini ya dari surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab berarti gejolak api. Jadi arti surah Al-Lahab itu artinya gejolak api. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat, termasuk surat nomor 111 dalam Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surah Al-Lahab berisi cerita Abu Lahab dan istrinya yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Keduanya akan celaka dan masuk neraka. Harta, benda, dan segala hasil usaha tidak berguna untuk keselamatannya. Sekarang menginjak pada tugas mandiri. Diharapkan kalian setelah mengerjakan tugas mandiri ini, kalian dapat memahami surah Al-Lahab, dapat melafadzkannya surah Al-Lahab dengan benar, serta dapat menghafal arti surah Al-Lahab, serta dapat mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. Semoga ya pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Surat Al-Lahab ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari, dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih ya. Kalian dapat menerima pembelajaran ini ya. Semoga bermanfaat. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.